Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1091. Setelah kembali dan tidur dengan Ruan Qingqiu, Chen Feng dibebaskan dan puas. Namun keesokan paginya, Su Jing mengejarnya, menanyainya berulang kali dan menanyakan kemana dia pergi tadi malam. Chen Feng tidak bisa menjawab untuk beberapa saat karena mulutnya gemetar. Masalah Hong Yun tidak bisa dibocorkan untuk saat ini, dan pada akhirnya saya hanya bisa membohonginya dengan tawa. Dia sangat tidak puas dengan perilaku Chen Feng yang asal-asalan, tetapi sekarang segalanya menjadi lebih baik. Su Jing hampir tidak pernah meninggalkan Chen Feng dan mengawasinya dengan cermat. Dilihat dari posturnya, bahkan jika Chen Feng pergi ke toilet, dia akan mengikutinya. Dalam hal ini, Chen Feng hanya bisa berkompromi dan membawa Su Jing bersamanya ke grup Junlin. Ning Xue menjadi gila akhir-akhir ini. Saya bertemu dengan bos investasi besar satu demi satu, mencoba menemukan kesenjangan lebih dari 10 miliar. Namun, efeknya nampaknya belum ideal. Entah kenapa, tapi setelah membaca rencananya, para bos besar ini menyatakan ketidaktertarikannya. Setelah sibuk hingga siang hari, Ning Xue menyempatkan diri untuk makan dan mengobrol singkat dengan Chen Feng. Kebetulan sekali, dalam perjanjian kerjasama antara Junlin Group dan Wanhua Group, batas waktu pendanaan tepat 6 hari kemudian. Oleh karena itu, hari yang menentukan hidup dan matinya grup Junlin adalah 6 hari dari sekarang. Dengan cara ini adalah hari pertarungan Hongmen. Kebetulan sekali. Tampaknya semuanya akan terselesaikan sepenuhnya pada hari ini. Setelah menanyakan Ning Xue apakah dia ingin dibantu, Ning Xue dengan keras kepala menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan sama sekali. Hanya ada satu ide, yaitu melawan Hua Feng yang sampai akhir. Mengenai hal ini, Chen Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak bisa membujuk sifat keras kepala Ning Xue. Setelah meninggalkan grup Junlin, Chen Feng dan Su Jing kembali ke Qianzhou. Hari-hari sejak saat itu menjadi sangat sederhana. Chen Feng hampir hanya melakukan satu hal, yaitu berlatih dengan ketenangan pikiran. Dia hampir tidak meninggalkan rumah dan tinggal sepenuhnya di Qianzhou. Satu-satunya perubahan adalah di waktu luangnya, dia akan memberi beberapa petunjuk kepada Su Jing. Hanya dalam beberapa hari, keterampilan praktis Su Jing telah meningkat pesat. 6 hari kemudian, pada sore hari, hari kedua adalah pertunjukan altar Jenderal Hongmen. Ini juga merupakan hari negosiasi terakhir antara grup Junlin dan grup Wanhua. Ada suasana tegang di seluruh Yanjing. Tetapi orang terpenting yang terlibat, Chen Feng, sedang berlatih Qigong dengan santai di halaman. Nafas naga, buka. Chen Feng menutup matanya dan berkonsentrasi, dan terdengar suara samar auman naga keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, temperamen seluruh orang menjadi seperti seorang raja. Sekarang, dia hampir bisa mengerahkan 30% kekuatan lagu naga emas. Meski masih sangat dangkal, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Energi hantu, nyalakan. Tiba-tiba, wajah Chen Feng berubah ganas. Ada aura jahat dan menakutkan menyebar di sekelilingnya. Jarum penyegel tulang, lepaskan. 1 jarum, 2 jarum, 3 jarum, semuanya 8 jarum. Dalam sekejap, seluruh pribadi Chen Feng berubah. Suasana dingin memenuhi seluruh halaman. Angin bergejolak muncul, dan warna langit dan bumi berubah. Saat ini, Chen Feng memberi kesan bahwa dia sama sekali bukan manusia. Seperti dewa pembunuh. Tiba-tiba, matanya yang dipenuhi niat membunuh terbuka. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir menghilang. Dalam sekejap, dia pindah ke depan ruangan, lalu melompat tinggi. Melangkah ke puncak ilahi. Ditemani oleh aura hantu gelap dan nafas naga tirani. Dia seperti komet, menghantam halaman. Saat kaki kanannya mendarat di tanah. Dampaknya yang dahsyat membuat seluruh halaman berguncang seperti gempa bumi. Dan dengan kakinya sebagai pusatnya, kekuatan mengerikan menyebar kemana-mana. Terjadilah ledakan. Sebuah kawah besar meledak di seluruh permukaan tanah. Tepat di seberang tubuhnya, sebuah lubang besar terkoyak dari tanah, menyebar 3 hingga 5 meter. Su Jing berdiri di samping kamar, mulutnya terbuka lebar. Apakah ini kekuatan sebenarnya Chen Feng? Bukan manusia, ini jelas bukan manusia. Bagaimana orang normal bisa memiliki kekuatan penghancur yang begitu mengerikan? Luar biasa, bahkan efek khusus di film dan acara TV pun tidak berani mengambil gambar seperti ini. Sepertinya sangat bagus.
Kekuatanku meningkat sedikit. Jika aku bisa sepenuhnya menguasai lagu naga emas, mungkin ada ruang untuk peningkatan kekuatan tempur. Chen Feng diam-diam menghela nafas. Sudah lama sejak dia melepaskan dirinya dengan kekuatan penuh seperti itu. Dengan kekuatan seperti itu, berapa banyak orang di seluruh dunia, apalagi kerajaan naga, yang bisa menjadi musuhnya. Ahem. Tetapi pada saat ini, Chen Feng tiba-tiba merasakan darahnya melonjak dan jantungnya berdebar kencang. Dia buru-buru melakukan tindakan anti pendarahan dan 2 suntikan lagi untuk menutup tulang. Akhirnya, aliran darah yang deras dijaga dalam kisaran yang terkendali. Tampaknya 30% dari raungan naga emas tidak cukup baginya untuk membuka kunci jarum penyegel tulang sepenuhnya. Dengan kekuatan rumput nyanyian dewa dan nafas raungan naga emas, batasnya saat ini adalah membuka 6 suntikan. 2 suntikan terakhir harus dilepaskan sepenuhnya, dan paling tidak, lagu naga emas harus mencapai level lebih dari 60%. Namun mulai sekarang, kultivasi lagu naga emas hanya akan semakin lambat. Berdasarkan perkiraan, dibutuhkan waktu kurang dari setengah tahun untuk meningkat dari 30% menjadi 60%. Tapi tidak masalah, meski segel tulangnya tidak terangkat dengan 2 suntikan, jika ingin menangani Balrog sekarang, Anda bisa melakukannya sepenuhnya dengan darah. Malam ini, selama Hong Yun berhasil menangkap iblis itu, dia akan memastikan bahwa dia membunuh orang terbaik kedua di kerajaan naga. Saat aku sedang memikirkannya, teleponku berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Hong Yun. Jam 10, Taman Maplewood, Pulau Danau. Mata Chen Feng tiba-tiba menyipit. Tempat ini dipilih dengan sangat baik. Ia beberapa kali pergi ke Maplewood Park saat masih kecil. Di tengah telaga kecil tersebut memang terdapat sebuah pulau kecil dengan alun-alun tersendiri. Ada pepohonan tinggi di semua sisinya, dan hanya ada satu jalan lebar dan sempit yang bisa dilalui kendaraan bermotor. Begitu masuk ke pulau yang berada di tengah danau ini bisa dikatakan surganya duel pembunuhan. Su Jing, kamu tinggal di Qianzhou sementara aku keluar. Jika aku tidak kembali, kamu, Rong Yan dan Qing Qiyu akan pergi ke altar utama Hongmen besok pagi dan menungguku. Chen Feng memberitahu Su, kemudian kenakan mantel Anda dan berjalan keluar. Su Jing mengambil beberapa langkah ke depan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mau kemana? Saya ingin pergi juga. Chen Feng berhenti dan berbalik. Tapi dia berkata sambil tersenyum, maaf, kamu tidak bisa pergi hari ini. Tunggu saja aku dan aku akan membawamu untuk membunuh orang besok. Setelah mengatakan itu, dia segera meninggalkan Qianzhou. Su Jing sangat tidak ingin dia mengikuti, tetapi pada akhirnya dia berhenti. Lupakan saja, kita tunggu sampai besok dan biarkan Chen Feng membawanya untuk membunuh seseorang. Kali ini, Chen Feng tidak mengemudi, tetapi memblokir taksi. Sekarang baru jam 7, masih ada waktu sebelum jam 10. Dia menemukan sudut dan mulai bermain catur dengan seorang lelaki tua. Waktu berlalu, dan setelah mengalahkan orang tua itu selama lebih dari 20 pertandingan berturut-turut, hari menjadi gelap gulita. Orang tua itu depresi dan putus asa, tetapi dia dengan keras kepala membuat perjanjian dengan Chen Feng untuk bertarung lagi besok. Chen Feng melirik ke pulau di tengah danau, tertawa, dan tidak setuju. Dia melambai pada lelaki tua itu, sosoknya bergoyang. Dalam beberapa saat, dia menghilang ke dalam hutan. Sosok hantu itu mengejutkan lelaki tua itu. Lelaki tua itu menggosok matanya, mengira dia halusinasi. Namun jika dilihat lebih dekat, pemuda yang baru saja bermain catur dengannya itu memang menghilang secara misterius. Astaga, apa-apaan ini? Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Lelaki tua itu mengambil catur itu dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia buru-buru meninggalkan taman. Setelah beberapa saat, Chen Feng sudah masuk ke pulau di tengah danau. Angin dingin bertiup, ribuan pohon bergoyang dan berdesir. Dia menyipitkan matanya dan melihat tubuh menawan Hong Yun dari kejauhan, berdiri di depan tablet batu di tengah alun-alun. Rok hitamnya bergoyang, dan di bawah cahaya redup, tampak gadis itu tersenyum muram. Bab 1092. Angin malam suram, langit gelap, dan tanah dingin. Berdiri di tangga tinggi di depan monumen batu, rambut panjang Hong Yun berayun, dan pakaian hitamnya tertiup angin. Di bawah cahaya redup, ada suasana misterius. Perasaan lemas beberapa hari yang lalu hilang semua. Sebenarnya ada aura pembunuh yang suram pada dirinya. Chen Feng menyipitkan matanya dan berjalan menuju Hong Yun selangkah demi selangkah. Dia melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum, Nona Hong Yun, apakah Anda sudah menarik Balrog?
Hong Yun tidak berkata apa-apa, hanya mencibir. Tiba-tiba, seorang pria jangkung dan perkasa muncul di belakang Chen Feng. Chen Feng berhenti dan menoleh ke belakang. Orang yang datang tidak lain adalah Yan Mo. Dia tertawa dan berkata, "Jie, Chen Feng, kita bertemu lagi. Kali ini, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman." Kemudian, dia berjalan keluar dari hutan di sekitar alun-alun. 10 lelaki tua berjubah. Masing-masing dari 10 orang ini memiliki momentum yang luar biasa. Dalam sekejap, kekuatan besar mengepung Chen Feng. "Chen Feng, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu sombong sehingga kamu datang untuk membunuh Balrog sendirian. Kamu akan membayar harga atas kesombonganmu." Hong Yun berbicara dengan keras dan galak, tidak lagi lemah. Menurutnya, Chen Feng sudah menjadi kura-kura di dalam guci dan niscaya akan mati. Menghadapi pertempuran seperti itu, Chen Feng segera mengerutkan kening. 10 lelaki tua ini sangat mirip dengan apa yang mereka lihat di Sekte Yuntang dan apa yang mereka lihat selama rekaman variety show. Tidak sulit untuk melihat bahwa 10 lelaki tua ini juga merupakan preman klan kekaisaran. Dilihat dari nafasnya saja, alam 10 orang ini tampaknya berada di atas alam tuannya. 10 master, ditambah satu yang transenden. Situasi kali ini sungguh tidak optimis. Meski begitu, Chen Feng tetap mempertahankan ketenangannya, tersenyum tenang, dan berkata kepada Hong Yun, "Nona Hong Yun, Yan Mo ini adalah binatang buas yang memperkosamu. Bagaimana kamu bisa benar-benar bergabung dengannya? Kamu benar-benar tercela. Kita berdua berhubungan satu sama lain di sebuah hotel, apakah kamu tidak punya kredibilitas sama sekali?" Meskipun wanita ini tidak terlalu berpengetahuan, dia berpotensi menjadi kejam. Sejujurnya, penampilan menyedihkannya hari itu membuatnya percaya. Hanya saja akhir hidup wanita ini pasti sebuah tragedi. Karena wanita ini terlalu jahat, dia tidak terlalu menyukainya. Tercela. Hong Yun tersenyum ke langit dan berkata dengan nada menghina, "Apakah kamu anak berusia 3 tahun? Apakah kamu percaya janji kekanak-kanakan seperti itu?" Juga, meskipun pertama kali dipaksa oleh Yan Mo, tapi saya sangat terkesan dengan tubuhnya yang kuat. Kamu masih kecil, kamu tidak bisa memahaminya. Tunggu saja perkembangan kedua. Menghadapi penghinaan seperti itu, secara logika, Chen Feng seharusnya sangat marah. Namun, dia langsung tertawa karena marah dan kehilangan keseriusannya. "Ini pertama kalinya dalam hidupku aku ditertawakan oleh seorang wanita karena tubuhku. Andai saja wanita ini tidak terlalu kotor di matanya, dia sangat ingin wanita ini merasakan apa artinya menjadi pria sejati." Yan Mo di belakangnya memblokir satu-satunya jalan menuju pulau di tengah danau. Yan Mo tersenyum dan berkata, "Chen Feng, kamu telah jatuh ke dalam perangkap dan tidak punya jalan keluar. Kamu harus tahu bahwa 10 orang tua ini kecuali aku semuanya berada di level Grandmaster. Tidak ada jalan rahasia di sini hari ini, dan kamu punya tidak ada pembantu, jadi kamu hanya ada satu akhir, dan itu adalah kematian." Mengingat pengalaman kegagalan terakhir kali ini barisan telah ditingkatkan terlalu banyak. Dengan barisan yang menakutkan, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa bertahan. Ini bisa dianggap sebagai perlakuan tertinggi bagi Chen Feng. "Nima, tahukah kamu betapa langkanya level Grandmaster? Sekarang ada Grandmaster di mana-mana. Klan kekaisaran sangat murah hati. Namun, sayang sekali tim Grandmaster ini bersedia menjadi anjing klan kekaisaran. Mereka tetaplah sekelompok anjing tua. Sungguh tidak tahu malu." Setelah mendengar kata-kata menghina Chen Feng, 10 lelaki tua itu semua menatapnya dengan marah. Di antara mereka, lelaki tua berjubah ungu itu menunjuk ke arah Chen Feng dengan lebih tidak sabar dan berkata, "Kamu anak sombong, beraninya kamu menodai nama suci klan kekaisaran. Karena kamu tahu keberadaan klan kekaisaran, kamu harus memuja mereka dengan taat. Beraninya kamu menggunakan kekuatan semut untuk menentang langit yang perkasa." Langit yang perkasa. Chen Feng segera marah dan menganggapnya konyol. Dia mengutuk dengan keras, "Itu adalah karena pujian dari kalian anjing-anjing tua, yang disebut klan kekaisaran omong kosong, sehingga mereka berani menjadi begitu sombong. Sudah kubilang, katakan saja padaku, di dunia ini, setiap orang hanya memiliki satu kepala, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar takut pada orang lain. Tidak peduli omong kosong apapun kamu dari klan kekaisaran, perlakukan mereka seperti pisau di tanganku dan potong kepala mereka, mereka akan mati dengan cara yang sama. Berubah menjadi ketiadaan. Jadi kalian anjing-anjing tua, diam saja. Membuatku takut. Aku sudah sangat tua, aku tidak tahu bagaimana menulis kata takut."
Kamu, lelaki tua berjubah ungu itu menatap dengan mata besar, marah. Tidak bisa dimaafkan jika seseorang berani menghujat klan kekaisaran seperti ini. Orang tua berjubah merah di sampingnya lebih mantap, tetapi dia berkata, Tuan Xian, ada satu hal. Saya harus mengatakan yang sebenarnya hari ini. Tetua ke-10 Zhuang Zhou terbunuh saat menjalankan misi Sekte Yuntang. Alasannya bukan seperti yang diberitakan, tapi dibunuh oleh pemuda di depanku ini. Apa? Pria tua berjubah ungu itu terkejut. Orang-orang tua lainnya juga tercengang. Sebagai tim yang terdiri dari 10 lelaki tua teratas klan kekaisaran, mereka dibunuh oleh seorang pemuda dengan kekuatan satu orang. Ini sungguh mengerikan. Zhuang Zhou, 10 tetua, juga memiliki banyak Grandmaster. Meskipun kekuatan tempurnya berada di akhir dari 10 tetua teratas, bagaimana dia bisa dihancurkan oleh anak ini sendirian? Pria tua berjubah ungu itu tidak bisa menahan gemetar kepalanya, masih tidak percaya. Orang tua berjubah merah itu menghela nafas dan berkata, percaya atau tidak, ini adalah fakta. Jika tidak, apakah menurut Anda para petinggi mengirim kami, 10 tetua Xuan Hong, untuk membantu Yan Mo membunuh Chen Feng? Itu karena anak ini, dia sangat sifat jahat, kamu harus membunuh dengan satu serangan. Setelah mengetahui kebenarannya, wajah lelaki tua berjubah ungu itu menjadi garang. Para lelaki tua lainnya juga terinspirasi oleh lelaki tua berjubah merah untuk bertarung dan berhenti menunjukkan tanda-tanda kelalaian. Mata Chen Feng sedikit menyipit dan dia berpikir sendiri. Orang tua berjubah merah ini seharusnya menjadi pemimpin kelompok orang ini. Benar saja, dia tenang dan mengucapkan beberapa patah kata, tidak hanya menerima kesombongan 10 lelaki tua itu, tapi dia juga membangkitkan semangat juang kebencian. Ini sebenarnya bukan hal yang baik baginya. Berhentilah bicara omong kosong. Karena pertempuran hari ini tidak dapat dihindari, aku akan mengirim 10 dari kalian ke Raja Neraka untuk melihat omong kosong Zhuang Zhou. Chen Feng sudah kehilangan kesabarannya. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya putih bersinar di bulan gelap kilatan berikutnya. Segera, aura pembunuh yang unik menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, suhu seluruh alun-alun menjadi sedikit lebih dingin. Persis seperti yang kuinginkan. Lelaki tua berjubah merah itu mengibaskan lengan bajunya seolah memberi perintah. 9 lelaki tua lainnya berkumpul di sekitar Chen Feng. Yan Mo tersenyum dan perlahan mendekati Chen Feng. Segera, 11 orang ini membentuk lingkaran, dan Chen Feng dikelilingi oleh air. Mengetahui pertunjukan akan segera dimulai, Hong Yun mundur beberapa langkah. Dia tidak berhenti sampai dia sejajar dengan tubuh batu yang tinggi. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan meskipun dia tidak mengerti seni bela diri, darahnya mendidih dan dia siap untuk menonton pertarungan. Di kejauhan, Chen Feng berdiri dalam lingkaran, tampak agak kesepian. Dia menggerakkan leher dan anggota tubuhnya, dan dengan suara derit persendian, dia merilekskan tubuhnya ke kondisi optimal. Segera setelah mendorong aliran darah, jarum penyegel tulang dibuka satu persatu. Setelah 6 suntikan, darah yang ganas kembali membara di tubuh. Panas seperti itu adalah semangat juang. Bab 1093. Di atas langit yang gelap, awan gelap seakan bergulung dan mengamuk seketika. Angin dingin bertiup entah dari mana, mengaduk pasir dan debu di dalam hutan. Bahkan mengobarkan jubah orang tua dan sudut pakaian Chen Feng. Tiba-tiba, semua orang tampaknya memiliki pemahaman diam-diam dan mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Tangan dan kaki saling bertautan, sosok-sosok saling tumpang tindih, dan suara senjata terdengar di telinga. Chen Feng masih berjuang melawan 11 orang sendirian. Setelah hampir tidak bertahan selama lebih dari 10 putaran, mereka akhirnya tertabrak. Punggungnya kehilangan pertahanannya dan dibelah oleh pedang panjang. Dalam reaksi berantai, bahu kirinya menerima pukulan dari Balrog. Pukulan itu menembus perlindungan udara menyebabkan dia kesakitan tanpa akhir. Namun meski begitu, merupakan keajaiban bahwa satu orang bisa melawan 11 orang dan tetap tak terkalahkan untuk waktu yang lama. Hong Yun, yang berada di kejauhan, tercengang. Terbang ke langit dan melarikan diri ke tanah, cahaya pedang dan bayangan. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa pertarungan di depannya benar-benar nyata. Orang-orang ini benar-benar mengubah persepsinya. Dan dia segera menemukan kenyataan yang membuatnya sulit dipercaya. Chen Feng, dengan kekuatan satu orang, menghadapi pengepungan 11 orang, tetapi sulit baginya untuk kalah dalam waktu yang lama. Ini membuat hatinya tidak tenang. Pada saat ini, tidak hanya dia, tetapi juga Silao dan Yan Mo yang bertarung melawan Chen Feng bahkan lebih terkejut. 10 master hebat ditambah seorang yang transenden tidak mampu membunuh Chen Feng dengan cepat.
Ini hanyalah penghinaan terhadap 11 dari mereka. Busur mengalir. Setelah dipukul dengan telapak tangan lainnya, Chen Feng tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jumlah orang di sisi lain terlalu banyak. Jadi dia terbang berkeliling dengan pedang putihnya dan untuk sementara mendorong kembali orang-orang yang mengepung. Hehe. Purgatory Devil May Cry, buka. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mulai mengoperasikan teknik nasional Purgatory Devil May Cry. Tiba-tiba momentumnya berubah. Aura jahat menyelimuti dirinya. Dia tampak garang dan tertawa liar. Seperti iblis. Segera, mata dinginnya tertuju pada seorang lelaki tua yang memegang pedang panjang. Tubuhnya bergerak, seperti hantu, dan dia tiba-tiba bergegas mendekat. Orang tua itu merasa ngeri dan segera menyerang dengan pedangnya. Tetapi pada saat itu, Chen Feng benar-benar dirasuki setan dan lewat di bawah pedangnya. Dia merasa seperti baru saja dipukul, namun dengan sentuhan ringan di tangannya, tubuhnya terhuyung-huyung seolah baru saja dipukul. Pada saat inilah Chen Feng memanfaatkan kesempatan itu. Chen Feng tersenyum menawan dan muncul di belakang lelaki tua itu, dengan pedang putih terbang di tangannya. Dengan sekali klik, pedang putih tajam itu memenggal kepala lelaki tua itu langsung dari belakang. Segera, kepalanya terbang ke langit dan darah menyembur seperti hujan. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba roboh, dan kepalanya membentur tanah dengan suara keras. Seperti bola, ia menggelinding lalu berhenti. Melihat ini, Hong Yun di kejauhan gemetar ketakutan dan menutup mulutnya. 9 lelaki tua yang tersisa dan Balrog semuanya tercengang. Entah kenapa, kekuatan tempur Chen Feng tiba-tiba meningkat drastis, dan dia benar-benar membunuh satu orang dalam sekejap. Haha, ini yang pertama. Chen Feng tertawa liar ke langit, darah berceceran di wajahnya. Dalam sekejap, angin menjadi semakin kencang. Di bawah cahaya kuning redup, dia tampak seperti setan. Kian tua. Setelah sekian lama, lelaki tua berjubah ungu itu menjadi orang pertama yang sadar. Dia berteriak keras, dipenuhi kesedihan. Aku akan membunuhmu, dasar binatang buas. Dia melompat tinggi dengan amarah yang membara di dalam hatinya. Seperti burung bangau yang terbang melintasi langit, ia terbang langsung menuju Chen Feng. Pada saat yang sama, orang tua lainnya juga sadar dan mengepung serta membunuh Chen Feng. Liu Hu. Melihat ini, Chen Feng jatuh ke tanah dan berbalik. Bilah putih di tangan kanannya dengan cepat membentuk lingkaran. Setelah memaksa yang lain mundur, dia langsung naik ke udara seperti pegas. Kekuatan ledakan yang mengerikan itu tiba-tiba lebih tinggi daripada lelaki tua berjubah ungu itu. Tak hanya itu, juga menghilangkan gravitasi di udara dan meluncur di udara. Orang tua berjubah ungu, yang telah melebarkan sayapnya dan hendak menangkap mangsanya, benar-benar tercengang. Selain kaget, ia juga diliputi rasa putus asa. Keterampilan sihir Hesiang yang sangat dia banggakan sebenarnya dihancurkan oleh lompatan biasa Chen Feng. Anjing tua, bahkan jika kamu ingin terbang di langit, turunlah ke sini. Injak puncak dewa. Dengan kutukan, Chen Feng segera memfokuskan semua energi gelap di tubuhnya pada kaki kanannya. Lalu dia membanting dan menjauh. Ups! Selamatkan Tuan Xian. Pria tua berjubah merah itu berteriak keras, dan buru-buru mengeluarkan rantai besi cakar terbang dari belakang. Seorang mendesak cakar terbang itu untuk dikorbankan. Penangkapan cakar terbang ini adalah keahlian uniknya. Di sisi lain, seorang lelaki tua berjubah putih juga ikut beraksi. Dia menyulap 3 anak panah di tangannya, mengaktifkannya secara diam-diam, dan melemparkannya keluar. Menghadapi anak panah cakar terbang, Chen Feng mengabaikannya dan tidak berniat menahan diri. Kamu mati. Dengan teriakan nyaring, kaki kanannya akhirnya menendang punggung lelaki tua berjubah ungu itu. Saya melihat lelaki tua berjubah ungu itu membungkukkan tubuhnya dan jatuh ke tanah dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, cakar terbang lelaki tua berjubah merah dan anak panah lelaki tua berjubah putih juga menyerangnya. Pada saat ini, energi gelap Chen Feng terkonsentrasi di kakinya. Tidak dapat memadatkan energi pertahanan untuk melindungi seluruh tubuh. Cakar terbang itu tertancap tepat di lengan kanannya, mencengkeram erat daging dan darahnya. Pada saat ini, dia memegang pedang putih di tangan kirinya dan memblokir kedua anak panah itu dengan lambaian biasa. Salah satunya dimasukkan ke lengan kirinya. Turun ke sini. Cakar terbang itu meraih Chen Feng, dan lelaki tua berjubah ungu itu segera menarik Chen Feng dengan kuat, mencoba menyeret Chen Feng keluar. Begitu dia mengerahkan kekuatannya, dia melihat Chen Kuang melambaikan tangan kirinya, dan pedang putih itu terbang, menebas rantai besi Fei Zhao. Dengan suara,
Bang, rantai itu langsung putus. Lelaki tua berjubah merah mengambil risiko dan terhuyung mundur beberapa langkah. Ups! Saat dia mendongak, jantungnya berdebar kencang. Saya melihat Chen Feng yang kejam, menginjak lelaki tua berjubah ungu, dan akhirnya jatuh ke tanah. Terjadi ledakan. Seluruh pulau di tengah danau berguncang. Tubuh lelaki tua berjubah ungu itu dihantam ke dalam lubang besar di lempengan batu alun-alun. Lempengan batu pecah dan serpihan batu beterbangan kemana-mana. Orang tua berjubah ungu itu mengarahkan anggota tubuhnya ke langit, mengeluarkan suara, pop dan memuntahkan darah. Tulang punggung di punggung hancur berkeping-keping, dan seluruh sosok tampak terlipat menjadi dua dari tengah. Segera, dia menangis dan mati. Diam. Sangat sepi. 10 tuan tua, ditambah seorang yang transenden, mengepung dan membunuh satu orang, Chen Feng, tetapi Chen Feng sebenarnya membunuh dua dari mereka. Ini sungguh mengerikan. 8 lelaki tua yang tersisa saling memandang dengan kaget, sedih, dan marah. Anda melihat saya melihat Anda, tidak ada yang terdiam. Kebanggaan yang kurasakan saat aku datang kini hancur total. Haha, kamu anjing tua yang merasa benar sendiri, kenapa kamu tidak sombong lagi? Chen Feng berlumuran darah dan matanya merah. Dia tertawa terbahak-bahak dan gila-gilaan, dengan aura jahat di sekelilingnya, semburan kecerobohan. Membunuh dua anjing tua adalah awalnya. Pembunuhan malam ini jelas lebih dari itu. Karena banyak cadangannya yang belum terpakai sampai sekarang. Chen Feng, kamu benar-benar orang jahat. Dada Yan Mo naik dan turun. Kekuatan Chen Feng tampaknya lebih kuat dari sebelumnya di Gua Leyin. Ini adalah neraka. Dia berkata kepada 8 lelaki tua yang tersisa, mari bekerja berpasangan dan saling membantu. Daya ledak orang ini sangat kuat. Jangan dibiarkan sendiri. Juga, saya akan menyerang selanjutnya. Anda harus menggunakan semua keterampilan unik Anda, jangan menahan diri. Malam ini, binatang kecil ini harus dipotong-potong dengan 1000 pisau. Bab 1094. Fang Chun Gong. Menggunakan Yan Mo sebagai panduan, 9 orang menyerang Chen Feng bersama-sama. Yan Mo adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar, mengaktifkan kekuatan energi gelap Fang Chun dan memimpin dalam menyerang Chen Feng. Gerakannya sangat aneh. Lepaskan tanpa melepaskan, terima tanpa menerima. Tinju dan tendangannya selalu setengah keluar, seolah-olah sebuah kotak telah disiapkan untuknya, membuatnya tidak bisa menggunakan tangan dan kakinya. Anehnya, disinilah tinju dan tendangan yang tidak bisa dilepaskan justru menginspirasi energi rahasia yang sangat kuat. Energi gelap ini sangat menembus. Dalam banyak kasus, tidak hanya dapat menembus tubuh, tetapi juga dapat melewati perlindungan pertahanan udara. Dalam hal ini saja, Chen Feng takut. Keduanya bertarung sengit dengan tinju dan tendangan, namun tetap tidak bisa dibedakan. Pada saat ini, 8 lelaki tua lainnya juga bergabung dalam pertempuran. Mereka mengikuti taktik yang diajarkan oleh Yan Mo, bekerja berpasangan, saling menjaga, dan kemudian menunggu kesempatan untuk menyerang Chen Feng. Benar saja, hasilnya luar biasa. Karena Chen Feng terjerat dengan Yan Mo, dia tidak dapat melakukan apapun. Semua orang memiliki teman untuk menjaga mereka, sehingga menyulitkan Chen Feng untuk membunuh mereka dengan cepat. Seiring waktu, itu menjadi pasif sepenuhnya. Tinju Fang Yinci. Saat Chen Feng mundur dengan mantap, pukulan kuat Yan Mo menyerang lagi. Melihat ini, Chen Feng tidak mengelak atau mengelak, juga tidak melawan dengan pukulan. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di depannya dan memilih bertahan. Boom! Tinju kuat Yan Mo menghantam lengan Chen Feng dengan keras. Dampak yang mengerikan, ditambah dengan daya tembusnya, membuat Chen gila dan membuatnya terbang keluar. Setelah terbang mundur 3 atau 4 meter, Chen Feng melakukan backflip dan menstabilkan tubuhnya. Pada saat itu, senyum bangga muncul di wajah galak itu. Tadi saya ingin menyingkirkan Balrog tersebut, namun saya terjerat erat oleh Balrog tersebut dan tidak bisa keluar. Sekarang lebih baik, jarak antara dia dan Balrog adalah 3-4 meter, cukup untuk membunuh seseorang. Tentu saja orang awam tidak bisa menggunakan trik ini. Tadi, kekuatan tinju Balrog sudah cukup untuk mematahkan tulang orang biasa. Karena sifat khusus tulangnya, dia berani memilih taktik seperti itu. Bergeraklah, Baguas Hang. Bergeraklah, tendangan guntur. Tempat di mana Chen Feng mendarat kebetulan sangat dekat dengan dua lelaki tua berjubah biru itu. Kedua lelaki tua itu memanfaatkan pijakan Chen Feng yang goyah dan segera melancarkan serangan. Oke. Ini kalian berdua.
Saatnya mencoba jurus 8 dewa yang sudah bertahun-tahun tidak kalian gunakan, Dewa Petir. Aura di tubuh Chen Feng bergejolak, dan energi gelap di sekujur tubuhnya bergetar hebat. Seolah udara bergetar. Dalam sekejap, saya melihat tubuhnya, seperti ular spiritual, menukik dari bawah ke atas. Kecepatannya sangat cepat, begitu cepat hingga tidak ada jejak. Saat mendekati dua lelaki tua berjubah biru itu, sebuah pemandangan ajaib terjadi. Saya melihat tubuh Chen Feng tiba-tiba bergejolak, dan seluruh tubuhnya tampak tidak nyata. Dan mata semua orang tampak berhalusinasi. Tanpa diduga, dia menemukan ada Chen Feng di depan dua lelaki tua berjubah biru itu. Namun setelah diperiksa lebih dekat, hanya ada satu Chen Feng. Di bawah penglihatan aneh itu, cahaya putih melintas di leher kedua lelaki tua berjubah biru itu. Hei! Setelah melihat lagi, penglihatan itu terkonfirmasi. Chen Feng dan dua lelaki tua berjubah biru lewat sepenuhnya di luar posisinya. Kamu. Setelah berdiri tertegun sejenak, kedua lelaki tua berjubah biru itu menutupi leher mereka. Segera, mereka semua jatuh ke tanah. Balrog terkejut. Ini. 6 lelaki tua yang tersisa juga terkejut. Melihat Chen Feng ditindas, Chen Feng tiba-tiba membunuh 2 orang lagi. Itu saja, tindakan Chen Feng barusan terlalu aneh. Mereka mengira mereka berada di puncak seni bela diri, tetapi mereka tidak dapat memahami serangan Chen Feng sekarang. Hong Yun, satu-satunya penonton di tempat kejadian, terbaring di atas loh batu, menggigil. Hanya ada satu perasaan sekarang, yaitu Chen Feng sama sekali bukan manusia. Kamu adalah sekelompok sampah yang merasa benar sendiri, bukankah kamu berteriak-teriak untuk membunuhku? Haha, ayolah. Chen Feng berbalik, wajahnya yang galak penuh dengan tawa bangga. Tapi saat ini, dia tidak bisa menahan darahnya, dan memuntahkan seteguk darah dengan suara, wow. Tidak ini. Dia menahan napas dan menekan darah di tenggorokannya. Chen Feng langsung marah, sepertinya Dewa Petir baru saja membebani tubuhnya. Namun, dia jelas-jelas telah mengaktifkan nafas naga secara diam-diam dan menstabilkan garis keturunannya. Dan masih ada 2 segel tulang yang belum terangkat. Kenapa saat memanggil jurus 8 dewa itu menjadi bumerang bagi tubuhnya? Saat dia sedang marah, mata Yan Mo berbinar, dan berkata sambil tersenyum, jangan panik, semuanya. Chen Feng sendiri juga terluka. Mari kita bekerja sama untuk membunuhnya. Kami pasti akan membunuhnya kali ini. Setelah melihat ini, lelaki tua berjubah merah itu juga berkata, apa yang dikatakan Yan Mo benar. Ada juga yang salah dengan tubuh Chen Feng. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Semangat juang ketujuh orang itu menjadi sengit lagi. Dengan Yan Mo dan lelaki tua berjubah merah memimpin, kedua belah pihak segera mulai bertarung lagi. Hanya dalam beberapa putaran, Yan Mo dan 6 lelaki tua lainnya menemukan bahwa kecepatan dan kekuatan Chen Feng telah banyak melambat. Memanfaatkan kesempatan ini, mereka saling menyapa dan memukuli Chen Feng berulang kali. Setelah beberapa saat, Chen Feng sudah berlumuran darah. Ibarat mandi darah. Senang sekali, apakah ini yang dimaksud dengan pertarungan? Senang sekali. Chen Feng tertawa terbahak-bahak, terlihat gila. Dan dengan hilangnya darah, kecepatan dan kekuatannya perlahan kembali. Dan metode bertarung seluruh orang bahkan lebih gila lagi. Hanya untuk membunuh, tidak ada pertahanan sama sekali. Akibatnya, dia dipukul berkali-kali dan lukanya semakin parah. Melihat musuh, selain Balrog, ke-6 lelaki tua itu juga terluka. Setelah bertarung beberapa ronde lagi, Chen Feng menahan seteguk darah di dadanya dan tidak tahan lagi. Otaknya berkedip, dan dengan suara, pop, dia menyemprotkan darah ke wajah lelaki tua yang paling dekat dengannya. Orang tua itu secara naluriah menutup matanya. Peluang. Memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini, Chen Feng memblokir serangan itu dengan pisau kosong di tangan kirinya, dan memukul pistol jari Raja Neraka dengan jari telunjuk kanannya, langsung memasukkannya ke tengah-tengah alis orang tua itu. Engah. Dia mencabut jari telunjuknya, dan lelaki tua itu meninggal bahkan sebelum dia membuka matanya karena noda darah. Haha. Chen Feng tertawa dan membunuh orang lain. Tian tua. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Lelaki tua berjubah hitam yang awalnya adalah rekannya langsung berteriak dan menyerbu ke arahnya. Jangan impulsif. Setelah melihat ini, lelaki tua berjubah merah menjadi cemas dan mencoba membujuknya. Namun dia melihat lelaki tua berjubah hitam itu sudah memegang 2 tongkat dan bergegas mendekat. Hebat. Melihat lelaki tua berjubah hitam itu mendekat, Chen Feng mengangkat sudut mulutnya dengan kejam. Saya khawatir anjing-anjing tua ini tidak mau datang.
Dia berjongkok untuk menghindari tongkat ganda. Runtuhnya 5 gunung. Segera, dia menginjak kakinya dan muncul keluar. Bahunya seperti bola meriam, mengenai dada lelaki tua berjubah hitam itu. Sekali, 2 kali, 3 kali, bahunya bergetar, dan terjadi benturan keras berulang kali. Tongkat ganda lelaki berjubah hitam itu perlahan jatuh ke tanah. Di mulutnya, darah muncrat dari mulut ke mulut saat bahu Chen Feng bergetar. Mati. Dengan pukulan terakhir, Chen Feng menginjak kakinya dan mengerahkan kekuatan. Dia langsung menghempaskan lelaki tua berjubah hitam itu. Terjadi ledakan. Orang tua berjubah hitam itu jatuh ke tanah, tidak hidup lagi. Bab 1095. Chen Feng terluka dan benar-benar berubah menjadi pria berdarah. Dia tampak tak berdaya dan lemah, seolah-olah dia akan jatuh ke tanah jika disentuh sedikit saja. Namun, saat ini, tidak satu pun dari 5 orang, termasuk Yan Mo, yang berani mendekati Chen Feng. Karena Chen Feng sangat jahat, saya tidak tahu di mana batasan orang ini. Sejauh ini, 6 lelaki tua telah terbunuh. Saat mereka datang, mereka penuh percaya diri dan bersumpah, namun kini sebagian besar sudah terpuruk. Nyaman sekali. Chen Feng menyeka noda darah di wajahnya dengan tangan kanannya. Dia menghela napas berat. Segera, mata merah jahat itu menatap Balrog. Dia tertawa kecil dan berkata dengan ekspresi seperti hantu, "Yan Mo, kamu mungkin memiliki kehidupan yang sangat baik. Coba pikirkan, ini ketiga kalinya kamu melawanku. Sungguh keajaiban kamu belum mati. Tapi tidak perlu terburu-buru, untuk ketiga kalinya, kamu pasti akan mati hari ini." Altar Jenderal Hongmen sekali, Gua Leiyin sekali, ini adalah ketiga kalinya mereka bertarung. Sangat tidak bisa dibenarkan jika saya tidak membunuh Balrog kali ini. Nada yang keras sekali. Yan Mo mendengus dingin, tetapi wajahnya tampak malu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Chen Feng berada di akhir permainannya, tapi entah kenapa, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Hal ini membuat dia dan keempat lelaki tua lainnya tidak berani mengambil tindakan gegabah. Tampaknya jika dia mengambil tindakan, bukan Chen Feng yang akan mati, tetapi mereka. Sialan, begitu banyak orang yang mati, aku harus membunuh binatang ini. Seorang lelaki tua pendek berbaju ungu melihat 6 temannya telah mati. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan dan tidak tahan lagi. Dengan serangkaian teknik telapak tangan yang tajam, dia bergegas menuju Chen Feng. Ups, ayo kita semua berkumpul, jangan tinggalkan Tuan Li sendirian. Melihat ini, lelaki tua berjubah merah itu terkejut. Begitu Anda sendirian, sesuatu akan hampir terjadi. Dia mengikuti Tuan Li dan segera mengejar. Melihat hal tersebut, 2 orang lainnya pun menyerang dan bergegas membunuh Chen Feng. Balrog melangkah keluar, siap membantu. Tapi dia memutar matanya dan meletakkan kakinya kembali. Dia memfokuskan pandangannya, tersenyum muram, dan tidak berniat mengambil tindakan. Chen Feng memang dalam kondisi yang buruk sekarang. Karena penggunaan jurus Dewa Petir oleh 8 dewa merusak keseimbangan tubuhnya. Tubuhnya berada di ambang kehancuran hingga sekarang. Jika nafas naga emas tidak menstabilkan tubuhnya, dia pasti sudah lama pingsan. Namun meski begitu, dia tetap senang saat melihat Tuan Li menyerang sendirian. Selama lawannya sendirian, inilah waktunya untuk membunuh. Matanya fokus dan dia menjadi energik. Dia mengayunkan tubuhnya untuk menghadap Tuan Li yang sedang menyerbu ke arahnya, memegang pedang putih di tangan kanannya dan hendak memotongnya. Melihat ini, Tuan Li memukul lembut dengan telapak tangannya, menghalangi lengan kanan Chen Feng. Sangat halus dan tidak terlihat. Tetapi pada saat ini, tangan kanan Chen Feng bergetar, dan bilah putih itu menghilang begitu saja. Tuan Li terkejut dan sangat panik. Saya belum pernah melihat gerakan aneh seperti ini sebelumnya, ini hampir seperti trik sulap. Terkejut, saat melihat pedang putih lagi, pedang putih sudah berada di tangan kiri Chen Feng. Pupil matanya membesar sedikit demi sedikit. Lalu, matanya terpejam karena putus asa. Hei! Cahaya putih menyala dan pedang putih itu berputar. Segera, itu melintasi leher Tuan Li. Li tua. Orang tua berjubah merah adalah orang pertama yang bergegas, tapi dia masih sedikit terlambat. Karena marah, dia mengangkat kakinya dan mengusirnya. Chen Feng, yang baru saja membunuh Li, tidak bisa mengelak dan ditendang dengan keras. Dia terhuyung dan langsung jatuh ke tanah. Bunuh dia. 2 lelaki tua terakhir melihat Chen Feng jatuh ke tanah dan mereka putus asa. Salah satu dari mereka memegang pedang dan menebas Chen Feng. Orang lainnya memukul bagian atas dengan lutut terbang, juga menyerang.
Bangunkan untukku. Chen Feng yang lemah mengertakkan gigi. Tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, dia tiba-tiba melompat. Lalu dia mengulurkan tangan kanannya dan memegangnya dengan pisau putih. Dia menekan mekanisme bilah putihnya, dan bilahnya terbang dengan suara, "Us." Melihat serangan pedang putih tersebut, lelaki tua yang semula menekan lututnya dengan lutut terbang dengan cepat menghentikan serangannya. Dia tahu bahaya yang ada, jadi dia membalikkan tubuhnya ke udara dan mundur. Tapi pergelangan tangan kanan Chen Feng bergerak, dan rantai itu langsung menyerupai ular. Tidak hanya menggerakkan bilah putih untuk berayun ke kiri dan ke kanan, tetapi juga mempercepat bilah putih tersebut. Di bawah akselerasi ini, pedang putih itu berhasil menyusul lelaki tua itu dan langsung menembus kaki kiri lelaki tua itu. Ah! Pria tua itu meratap. Di sisi lain, menghadapi pedang panjang yang menebasnya, Chen Feng langsung memilih menggunakan tangan kosong untuk menangkap pedang putih itu dengan satu tangan. Pedang panjang itu menembus mulut harimau dan darah mengalir di atasnya. Tapi Chen Feng tampaknya tidak peduli sama sekali, dan malah diam-diam mendesaknya. Dengan suara, bang, pedang panjang itu hancur berkeping-keping. Segera, auman naga datang dari tubuh Chen Feng. Tiba-tiba, perlindungan energi yang menakutkan diaktifkan, dan semua pecahan pedang terbang keluar. Buho! 4 atau 5 di antaranya ditusukkan langsung ke wajah lelaki tua dengan pedang panjang itu. Salah satu potongannya dimasukkan ke mata kiri lelaki tua itu. Kalian anjing tua yang tidak berguna, semuanya mati. Chen Feng menekan mekanisme pisau putih dengan tangan kanannya dan menutup rantainya. Bilah putih itu ditarik kembali dari kaki lelaki tua itu. Saat pedangnya ditemukan, Chen Feng melemparkan pedang detektif hantu. Bilah putih yang berputar itu langsung membelah kepala lelaki tua itu dengan pedang di tengahnya. Orang tua berpedang itu meninggal secara tragis. Pada saat yang sama, Chen Feng menangkap pedang terbang itu dengan tangan kirinya dan berlari menuju lelaki tua yang kaki kirinya terluka. Orang tua itu sepenuhnya dikuasai rasa takut dan terhuyung-huyung untuk melarikan diri. Namun dalam sekejap, dia ditangkap oleh Chen Feng. Melihat kembali sepasang mata merah darah yang penuh niat membunuh, lelaki tua itu putus asa. Pergilah dengan damai, anjing tua. Chen Feng yang kejam itu dengan kasar memasukkan 3 jari tangan kanannya ke punggung lelaki tua itu. Jepit tulang punggung orang tua itu dan angkat. Tulang punggungnya rusak, dan lelaki tua itu berubah menjadi genangan lumpur dan terbaring tak bergerak di tanah. Dalam waktu singkat, 3 orang lagi tewas. Teror Chen Feng mengintimidasi segalanya. Sungguh, kamu tidak tampil baik hari ini, kalau tidak kamu semua akan mati. Chen Feng tersentak dan berjalan menuju lelaki tua berjubah merah itu selangkah demi selangkah. Dia gemetar, seolah dia akan jatuh ke tanah kapan saja. Dasar bodoh, karena kamu tahu aku membunuh 10 anjing tua terakhir kali di Yuntangmen, kamu berani menyinggung perasaanku lagi kali ini. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ucapnya sambil diam-diam mengumpulkan kekuatan. Bagaimanapun, masih ada 2 orang yang masih hidup. Terutama Balrog, sebenarnya mengabaikan beberapa lelaki tua tadi. Sepertinya dia ingin meraup keuntungan. Langkah ini kelihatannya bijaksana, tetapi nyatanya sangat bodoh. Oke. Sungguh Chen Feng. Kami, 10 sesepuh Xuan Hong, telah menjalani kehidupan yang heroik, tetapi kami tidak pernah berpikir bahwa kami akan dihancurkan oleh tangan Anda. Pria tua berjubah merah itu menangis dengan sedih, hatinya hancur. Chen Feng berkata dengan nada menghina, mengapa kalian datang untuk menindas orang lain, tetapi setelah ditekan oleh orang lain, kalian berperilaku seperti korban yang tidak bersalah. Sial, apakah aku memprovokasimu? Kalian 10 orang datang bersama Balrog tua ini untuk mengelilingiku. Sekarang aku tidak bisa dikepung dan dibunuh, 9 orang telah tewas, tapi aku merasa kasihan dan sengsara di sini. Kamu, lelaki tua berjubah merah itu melotot dengan marah, tetapi tidak bisa berkata-kata. Chen Feng memegang pedang putih yang berlumuran darah dan berkata kepada lelaki tua berjubah merah, alasan mengapa aku menahanmu adalah untuk menanyakanmu sebuah pertanyaan, siapa orang dari klan kekaisaran yang memerintahkanmu untuk datang? Jika kamu memberitahu aku, kamu bisa selamat. Ayo. Orang tua berjubah merah itu melirik ke arah Balrog yang berdiri jauh, merasakan kebencian di dalam hatinya. Mereka datang untuk membantu Balrog, tapi Balrog sangat pengecut. Dengan senyuman mencela diri sendiri, dia meletakkan tubuh temannya, mengubah tangannya menjadi cakar, dan bersiap untuk pertarungan terakhir. Biarkan aku mengkhianati klan kekaisaran dan bermimpi. Kamu berada di akhir pertarunganmu sekarang. Belum pasti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati.
Terlihat aura Chen Feng tidak stabil. Dia yakin aura Chen Feng kekuatan absolutnya sangat berkurang sekarang. Jika dia memukulnya dengan seluruh kekuatannya, kemungkinan besar dia akan membunuh Chen Feng. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.